Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai artikel lingkungan hidup dalam pandangan Islam karya M. Muhtarom. Dan saya sendiri Muhammad Syaiful Amin. Saya Leni Mawati. Saya Nurla Isnawati. Saya Damsulamuki. Saya Tia Tati. Saya Niswa Iza. Ya, langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sistem kesatuan ruang yang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupannya dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan untuk makhluk hidup, manusia, hewan maupun tumbuhan. Pengelolaan lingkungan hidup dibebankan pada manusia karena Allah menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insan yang sehat dan membina peradaban insan yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga terwujud keadilan hukum ilahi di bumi tanpa ada paksaan dan kekerasan. Pembahasan selanjutnya mengenai proses kejadian alam. Proses kejadian alam seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di dalam Arsy. Di dalam tafsir Al-Quran bahwa kata hari harus dipahami sebagai periode. Arti yang paling sering terpakai pada kata yaum adalah hari. Tetapi kita harus teliti karena yang dimaksudkan adalah terangnya waktu siang dan bukan waktu antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kata jamak dari ayam dapat diartikan beberapa hari atau waktu yang tidak terbatas. Firman Allah dalam Quran Surat Fussilat ayat 9-12 menunjukkan beberapa aspek bentuk gas pertama, yakni dari bahan samawi serta pembatasan secara simbolis bilangan langit sampai 7. Percakapan antara Tuhan di satu pihak serta dengan langit dan bumi di pihak yang lain adalah simbolis untuk menunjukkan bahwa setelah diciptakan Tuhan, langit-langit dan bumi menyerah kepada perintah Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa penciptaan itu melalui 6 periode. Dengan menjumlahkan 2 periode yang merupakan penciptaan bumi dan 4 periode untuk pembagian makanan kepada penduduknya, kita akan mendapatkan 8 periode. Dan hal ini merupakan kontradiksi dengan 6 periode. Sesungguhnya, ini untuk mengajak orang berpikir tentang kekuasaan Tuhan dengan memulai memikirkan bumi sehingga nanti dapat memikirkan langit. Bagaimanapun juga, penciptaan langit dapat terjadi bersama dengan 2 periode penciptaan bumi. Proses penciptaan alam semesta oleh Allah tidaklah fragmentaris dan parsial. Ciptaannya yang satu mempunyai hubungan dan kaitan sistematik dengan ciptaannya yang lain dan merupakan kesatuan yang utuh dalam suatu sistem atau peranata yang besar. Universum yang eksak, kokoh, teratur, rapi, dan diciptakan Allah sesuai dengan keperluan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Air, tanah, udara, matahari, semuanya merupakan kehidupan manusia yang menjadi bukti kesengajaan penciptaan yang direncanakan secara sistematik dan tidak mungkin secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan, dan kebesaran Allah. Titik pusat alam semesta adalah manusia yang diciptakan dalam keadaan yang paling baik. Karena itu, kepada Allah menyerahkan tugas pengelolaan, pembudayaan, dan memakmurkan di bumi dan langit. Yang selanjutnya, mencegah dan mengatasi pencemaran. Dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri, yang tidak lepas dari keimanan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah 2 kata umum. Yang pertama, mencakup segala perbuatan yang faidah dan barokahnya kembali ke pribadi dan masyarakat, serta di dalamnya tidak ada paksaan dan hal buruk lainnya. Segala larangan yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah adalah termasuk dalam pergantian kemungkaran. Mengingat semua pencemaran atau kerusakan di dunia ini disebabkan karena ulah tangan manusia,
Maka dalam proses pencegahan ini haruslah ingat hal-hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan hidup. Di antaranya, 1. Penggundulan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan banjir, erosi, tanah longsor, dan sebagainya. 2. Membuang sampah sembarangan, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran air, sumber penyakit, dan dapat memusnahkan habitat hewani dan sebagainya. Yang ketiga, polusi udara menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk hidup. Yang keempat, perbuatan maksiat yang mengakibatkan penyakit sosial, dedikasi moral. Adapun untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dari kesadaran manusia itu sendiri, hal-hal yang harus diketahui dalam mengatasi pencemaran tersebut diantaranya: 1. Tidak berlebihan dalam menebang hutan dan segera menggantikan dengan tumbuhan yang baru agar tidak mengurangi keseimbangan dan kelestarian dan fungsi tersebut. 2. Memanfaatkan sampah dan limbah industri yang menjadikan bermanfaat. 3. Mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari udara. 4. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan mengembalikan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya, sumber daya manusia kunci keberhasilan. Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah sebagai khalifah Tuhan atau penggantinya yang diperintahkan untuk mengurus segala sesuatu yang ada di bumi ini. Padahal pada manusialah Tuhan memberikan kekuasaan penuh untuk memakmurkannya dan pula untuk membuat baik di permukaannya, bukan untuk membinasakan atau merusaknya. Maka sekiranya manusia itu berlaku baik, juga manakala manusia itu dengan kecakapan dan kecerdasan akal pikirannya dapat mengambil kebaikan-kebaikan serta hasil-hasil yang membawa kemanfaatan manusia itu sendiri. Di samping itu juga melalui jalan-jalan yang adil dan wajar dikala menjadi penghuni dunia ini. Pula agar gemar menyebarkan ilmu pengetahuan yang benar di kalangan seluruh lapisan penduduknya, bahkan tidak pula menyeleweng dari tuntunan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam alam semesta ini, dan diantaranya sumber daya hayati manusia sebagai faktor penentu kehidupan, sebagai khalifah Allah yang ditugaskan sebagai manajer sistem tunggal yang meliputi bumi dan yang tunduk dan taat kepada pengatur dan pencipta sistem, sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 70. Walaupun manusia ditetapkan Allah dalam posisi dan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, begitu flora dan fauna juga makhluk hidup yang juga harus mendapatkan bagiannya dalam pengolahan ekologi dari alam ini oleh manusia. Dalam mengelola sumber daya alam, manusia haruslah memenuhi kategori sebagai berikut: 1. Memberi tempat wajar kepada makhluk lainnya dan juga terhadap sesama manusia di bumi. 2. Tidak berlebih-lebihan atau bersifat kerakusan. 3. Memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah. 4. Menggunakan akal atau yang menghasilkan ilmu untuk memanfaatkan, dan rasa atau yang mencerminkan keindahan seni yang bertujuan manusia kepada tauhid sebagai prinsip asas Islam. Yang kelima, bersyukur. Yang selanjutnya yaitu pelestarian yang telah dilakukan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah tugas yang dibebankan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam konsep lingkungan hidup, keanekaragaman yang tinggi adalah ciri kemantapan sistem, yakni apabila dalam sistem itu terdapat sebagai jenis makhluk hidup sebanyak yang dimungkinkan, maka keadaan sistem itu mantap, karena semua komponennya mengisi struktur yang ada dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini adalah sekumpulan perubahan-perubahan yang terjadi di antara komponen makhluk hidup dan benda mati. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan sejumlah manusia dan mencukupi kebutuhan pokok dan dalam keadaan sejahtera. Ketahanan lingkungan yakni kekuatan yang mengatur agar suatu pertumbuhan hendaknya tidak melampaui batas atas daya dukung lingkungan.
akan berlangsung menurut dua konsep. Yang pertama adalah homeostatis, yaitu bahwa sistem dalam kehidupan ini ada kecenderungan untuk melawan perubahan atau setidaknya ada usaha untuk berada dalam satu keadaan yang seimbang. Konsep kedua adalah resilience atau kelentingan, di mana suatu sistem akan memberikan tanggapan atas suatu gangguan, baik yang disengaja maupun tidak sesuai dengan keadaan kelintingan yang demikian. Adapun pelestarian dalam pembangunan kehidupan yang telah dilaksanakan manusia diantaranya: 1. Mengajarkan ilmu pengetahuan, baik pendidikan formal maupun non-formal. 2. Mengalirkan sungai untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat. 3. Menggali sumur dan menjamin penyediaan air bersih. 4. Menanam tanaman produktif. 5. Membangun masjid. 6. Melindungi satwa-satwa yang hampir punah dari habitatnya. Kemudian kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Amin. Ya, demikian tadi hasil resum tentang artikel lingkungan hidup dalam pandangan Islam karya M. Muntarom. Jadi pada kesimpulannya yaitu lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan sistem yang berkaitan antara satu dengan yang lain, seperti ruang benda, daya keadaan, dan makhluk hidup. Peran serta manusia di sini juga sangat berpengaruh banyak terhadap lingkungan hidup. Selain itu, manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dan seorang manusia itu harus bertanggung jawab terhadap makhluk lain dan seluruh alam. Adapun dampak terjadinya ketidakseimbangan antara perlakuan manusia terhadap lingkungan hidup merupakan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan kehidupan dan lingkungannya. Ya, demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.